Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dikaruniai begitu banyak nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang bisa kita rasakan sampai dengan siang hari ini adalah nikmat kita sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kemarin kita sudah melakukan beberapa amalan untuk Rabu Wekasan, ya, kita sebut dengan Rabu Wekasan biasanya untuk kita para ahli sunnah, penganut ahli sunnah. Beberapa amalan yang sudah kita lakukan, artinya kita kemarin sudah memasuki Rabu yang terakhir di bulan Shofar. Dengan demikian insya Allah pekan depan kita sudah memasuki bulan yang ketiga dari urutan bulan Hijriyah, yakni bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, di mana di bulan itu terdapat satu hari yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia, khususnya bagi kita para penganut ahli sunnah wal jamaah, yaitu hari dilahirkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, manusia paling mulia, suri tauladan yang bisa kita ambil contoh-contoh dari segala tindak tanduk, perilaku, bahkan dari perkataan beliau. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada di dalam diri Nabi Muhammad, ya, adalah contoh yang baik untuk kalian, ya, contoh yang baik. Contoh yang baik itu adalah segala bentuk yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu perilaku, baik itu ucapan, apapun itu bisa kita contoh karena itu adalah contoh yang baik. Khususnya bagi kita di dunia akademik yang saat ini kita jalani bersama-sama, ada beberapa contoh yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dalam rangka menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, atau dalam artian saat ini kita sebut dengan para sahabat, ya, para sahabat beliau yang saat itu bertindak sebagai murid-murid baginda Rasul Muhammad SAW. Dalam menyampaikan ilmu, Nabi memiliki beberapa cara atau beberapa metode sehingga ilmu-ilmu tersebut dapat diserap dengan baik oleh para sahabat pada saat itu. Salah satu cara yang bisa kita contoh barangkali dalam mengajarkan ilmu kepada murid-murid kita, yaitu adalah Nabi memberikan ilmu atau menyampaikan ilmu dengan cara memperagakan, atau kita sebut dengan istilah simulasi, di mana cara ini beliau terapkan pada saat Nabi menyampaikan ilmu tentang tata cara sholat misalnya. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sedang sholat. Artinya Nabi Muhammad telah melaksanakan sholat, di mana sholat itu disaksikan oleh para sahabat, dan dengan menyaksikan apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat telah mendapatkan ilmu. Terjadi transfer ilmu dengan cara menyaksikan apa yang sudah diperagakan oleh baginda Rasul. Contoh lain dari peragaan atau praktek metode simulasi yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah pada saat Nabi menyampaikan ilmu tentang tata cara wudhu. Dikisahkan ada bekas budak sahabat Utsman bin Affan
Ya, bekas budaknya bernama Humron, ya. Bernama Humron. Pada saat itu diminta untuk mengambilkan air oleh Sayyidina Utsman bin Affan untuk berwudu. Ya. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan melakukan wudu sebagaimana yang biasa kita lakukan, mulai dari mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian berkumur, kemudian membersihkan hidung, membasuh wajah dan seterusnya. Itu yang biasa kita lakukan. Kemudian setelah selesai berwudu, beliau mengatakan kepada Humron, Nabi pernah berwudu seperti cara wudu yang sudah saya lakukan. Ya. Artinya Nabi Muhammad sudah memberikan contoh kepada para sahabat, di mana salah satu yang hadir pada saat itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan, dan kemudian Sayyidina Utsman bin Affan mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Metode yang lain yang diterapkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah Nabi memberikan ilmu secara berangsur-angsur, secara berulang-ulang. Ya. Contohnya adalah pada saat Nabi mengajarkan beberapa ayat kepada para sahabat, Nabi mengulang-ulang ayat tersebut sehingga para sahabat itu benar-benar faham, benar-benar mengerti, dan benar-benar hafal. Nah, jika memang ada yang belum faham, ada yang belum hafal, Nabi tidak akan menambah ayat selanjutnya, sehingga para sahabat benar-benar faham terhadap beberapa ayat yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Contoh lain dengan metode ini adalah turunnya larangan meminum khamr, disampaikan secara berangsur-angsur berkali-kali, sehingga para sahabat benar-benar faham bahwasanya meminum khamr itu memang benar-benar dilarang. Kemudian metode yang ketiga, yaitu Nabi mengajarkan ilmu ini sesuai dengan karakteristik peserta didik kalau kita sebut saat ini, ya, atau pada saat itu sahabat, ya. Contohnya yaitu pada saat Nabi menyampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal pada saat di perjalanan, Nabi bersabda yang artinya barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka diharamkan baginya api neraka. Setelah itu sahabat Mu'adz bertanya kepada Nabi, bolehkah saya menyampaikan ini kepada seluruh manusia, wahai Rasul? Rasulullah melarang, jangan. Kalau nanti informasi atau ilmu ini disampaikan kepada semua orang, khawatirnya maka orang-orang yang memiliki kadar keimanan yang kurang begitu kuat, maka hanya akan bersandar atau apa istilahnya, jagakno, ya. Kalau istilah Jawa jagakno, ya. Hanya mengandalkan kalimat itu saja dan tidak menambah kualitas ibadahnya, sehingga ini oleh Nabi dilarang kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada sahabat-sahabat yang lain. Biarlah sahabat-sahabat yang memiliki kadar keimanan yang kuat yang menerima ilmu tersebut. Nanti ketika sahabat yang lain sudah memiliki keimanan yang kuat, maka baru akan disampaikan ilmu tersebut. Contoh lain dari metode ini adalah Nabi pernah ditanya oleh dua orang sahabat yang berbeda usia, ya, satu sahabat masih berusia muda dan sahabat yang lain memiliki usia yang sudah cukup dewasa. Sahabat yang muda datang kepada Nabi kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya pada saat berpuasa? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Kemudian datang lagi sahabat yang lain yang usianya lebih dewasa daripada yang pertama tadi, bertanya kepada Rasulullah tentang pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya pada saat berpuasa? Kemudian Nabi menjawab, ya boleh. Sahabat yang lain yang saat itu menyaksikan heran, ya, kenapa baginda Rasul menjawab satu pertanyaan dengan dua jawaban yang berbeda. Akhirnya Nabi pun menjelaskan kepada para sahabat, ketika saya menyampaikan kepada orang yang sudah
dewasa, saya tidak khawatir karena dia, saya yakin sudah bisa menjaga diri dan nafsunya sehingga tidak akan melampaui batas ketika mencium istrinya pada saat berpuasa. Hal ini berbeda ketika mungkin diperbolehkan untuk sahabat yang masih muda, mungkin akan terjadi kebablasan, ya. Tentu nanti akan membatalkan puasa dan akan berakibat pada denda yang tidak ringan, ya. Tentu saja kalau itu puasa Ramadan. Kemudian metode yang terakhir yang saya sampaikan di sini yaitu Nabi pernah menyampaikan ilmu dengan cara bertanya jawab dengan para sahabat. Mungkin beberapa hadis banyak kita dengar, ya. Contoh yang pertama yaitu Nabi pada saat menyampaikan keutamaan sholat 5 waktu. Nabi bertanya kepada sahabat, seandainya di depan rumah kalian terdapat sungai, ya, lalu kalian mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali dalam sehari, maka apakah masih ada kotoran yang melekat di tubuh kalian? Maka jawaban sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Akhirnya Nabi pun melanjutkan. Begitu pula dengan sholat, ya, sholat 5 waktu, ya, dimana dengan sholat 5 waktu itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita, sehingga insya Allah dengan sholat 5 waktu dosa-dosa kita akan diampuni dan menjadi bersih dari tubuh kita. Ada contoh lain yaitu pada saat Nabi Muhammad menjelaskan siapakah orang muslim dan siapakah orang mukmin, ya. Nabi bertanya, tahukah kalian siapakah orang muslim itu? Maka Nabi maka para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi melanjutkan, orang muslim adalah orang yang orang lain merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya orang muslim adalah orang yang dapat menjamin keselamatan orang lain sehingga tidak terganggu atas ucapan dan perbuatannya. Kemudian Nabi melanjutkan, tahukah kalian siapakah orang mukmin? Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi melanjutkan, orang mukmin adalah orang yang orang lain merasa selamat atas diri dan harta mereka dari gangguan-gangguannya, sehingga orang lain bisa terjamin keselamatannya dari tindak tanduk orang tersebut. Jika orang tersebut belum bisa menjamin keselamatan orang lain, maka belum tentu dikatakan orang mukmin. Itu beberapa metode yang pernah disampaikan, yang pernah diterapkan oleh Nabi ketika menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Mungkin kita bisa menerapkan beberapa metode tersebut ketika kita menyampaikan ilmu kepada teman kita, kepada murid kita, kepada mahasiswa kita. Beberapa metode tersebut bisa kita contoh karena itu sudah diterapkan dan insya Allah itu adalah contoh yang baik karena datangnya dari Rasulullah SAW. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat meniru segala apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.